Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang hadis-hadis atau pembahasan-pembahasan di sini yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar. Nanti kita akan membahas tentang sholat-sholat apa saja yang disyariatkan. Di dalam sholat tersebut azan dan iqamah di sini. Jadi azan dan iqamah itu ada sholat-sholat yang memang disyariatkan masuk di dalamnya. Nah, kemudian ada juga yang tidak disyariatkan kita melakukan azan dan iqamah kayak gitu. Jangan sampai setiap sholat-sholat, terutama sholat-sholat yang baik itu sendiri ataupun berjamaah itu ada azan dan iqamahnya. Nanti seperti sholat jenazah ada azan dan iqamahnya, itu enggak juga seperti itu ya kan. Faslun fi sholati allati yushra'u lahal azan. Fasal yang menerangkan tentang sholat-sholat yang disyariatkan untuk sholat tersebut azan, yaitu azan. La yushra'ul azanu illa lis-sholawatil khamsi. Tidak disyariatkan azan kecuali untuk sholat-sholat wajib 5 waktu. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, wal asri, wal maghribi, wal isya'i dan isya. Wasawa'un fiha al-hadiratu wal fa'itatu. Baik itu pada saat seseorang tersebut melaksanakan waktu hadir pas tepat waktunya, wal fa'itatu ataupun sholat yang tertinggal. Wasawa'un al-hadiru wal musafiru. Dan baik itu untuk orang yang bermukim ataupun juga untuk orang yang musafir. Wasawa'un baik itu man shalla wahdahu aw fi jama'atin. Bagi orang yang sholatnya untuk dirinya ataupun sholat sendirian, aw fi jama'atin atau untuk sholat berjamaah. Jadi disyariatkan untuk azan dan iqamah. Wa idza adzana wahidun kafa anil baqina. Jika seseorang sudah melakukan azan, maka sudah cukup terhadap sisanya yang lain. Jadi kalau misalkan sudah satu orang azan, maka yang lain sudah tidak perlu azan lagi. Fa iza qada fawaitata fi waqtin wahidin, apabila seseorang tersebut melakukan qada fawaita, beberapa sholat yang tertinggal, fi waqtin wahidatin, pada waktu yang sama, satu waktu, adzana lil ula wahdaha wa aqama likulli sholatin, maka sudah cukup
untuk azan untuk sholat yang pertama saja, wa qoma dan melakukan iqomah likulli sholatin, setiap sholat yang tertinggal tadi. Jadi misalkan kita mau qadha beberapa sholat ya kan, zuhur, asar, maghrib misalkan kayak gitu. Nah, misal kita melaksanakannya di waktu zuhur yang sebelum-sebelumnya. Ini kan sholat yang sebelum-sebelumnya kita tertinggal. Nah, maka di waktu zuhur itu kita azan dan iqomah. Kemudian untuk zuhur, asar dan maghrib yang kita sudah tertinggal tadi, kita cukup iqomah saja. Seperti itu setiap sholat yang mau kita kerjakan. Faiza jama'a baina sholatain, apabila seseorang tersebut melakukan sholat jamaah baina sholatain, di antara dua sholat, adzana liula, maka cukup mengumandangkan azan untuk sholat yang pertama, wahdaha, adzana liula wahdaha, maka cukup melakukan azan untuk sholat yang pertama saja, wa aqama likulli wahidatin, dan mengerjakan dan membaca iqamat likulli wahidatin untuk masing-masing sholat. Jadi misalkan kita kita sholat jamaah ini misalnya jamaah antara zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Nah, maka waktu zuhurnya kita azan dan iqamat. Kemudian sholat yang mau kita kerjakan lagi asarnya itu cukup kita iqamah kemudian berdiri seperti itu. Amma ghairu shalawatil khams, adapun selain daripada sholat yang 5 waktu tadi, fala yu'adzinu li syai'in minha bila khilafin, maka tidak perlu mengumandangkan azan sama sekali dari sholat-sholat tersebut, dari selain sholat yang 5 waktu tadi, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pandangan ulama. Jadi misalkan contoh sholat sholat Aid itu tidak ada azan dan iqomahnya. Kemudian sholat khuf, kemudian sholat kusuf, sholat kusuf dan sholat khusuf di situ. Kalau sholat khuf itu ada azan dan iqomahnya, karena itu sholat 5 waktu, cuma dilakukan pada saat suasana perang kan kalau sholat khuf. Nah, kemudian apalagi itu tidak ada nih, sholat jenazah itu tidak ada azan dan iqomahnya. Habis itu apalagi sholat-sholat sunnah, sholat-sholat rawatib itu tidak ada azan dan iqomahnya di situ. Summa minha mayustahabbu, akan tetapi di sini dari sholat yang dilakukan di luar dari sholat 5 waktu tersebut, yustahabbu, disunahkan, ayyuqala inda iradati sholatiha fi jama'atin, disunahkan untuk membaca ketika berkeinginan untuk sholat dilakukan secara berjamaah, as-sholatu jami'atan. Jadi as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu sunnat tarawih rahimakumullah. Nah, seperti itu untuk sholat tarawih. Nah, itu tidak ada masalah. Mislul Aid, seperti halnya sholat Aid. Nah, kan sholat Aid itu kan tidak ada azan dan iqamahnya, cukup dengan as-sholatu jamaah seperti itu. Wal kusuf, sholat kusuf, wal istisqa. Nah, ini juga sholat istisqa itu tidak ada azan dan iqamahnya. Jangan sampai teman-teman melakukan azan dan iqamah pada saat sholat ini, ya kan, melakukan azan pada saat sholat ini itu tidak bisa di sini.
Oh, sorry. Di sini tidak ada azannya. Sorry, tidak ada azannya. Di sini hanya apa namanya? Sholatul jamaah. Wa minha ma la yustahabbu dzalika fihi, dan sebagian lainnya juga tidak disunahkan membaca bacaan ini kasunani sholawati, seperti sholat-sholat sunnah ya. Sholat-sholat sunnah ini seperti halnya sholat rawatib, kemudian sholat apa lagi, banyak kalau sholat-sholat sunnah itu. Nah, kemudian wan nawafil, uh, wa nawafilil mutlaqi, dan sunah-sunah, sholat sunnah mutlak itu juga tidak ada azan dan iqomahnya. Wa minha ma ukhtalifa, dan sebagian sholat lainnya ma ukhtalifa fihi, masih dalam perdebatan, seperti kasolati tarawih, seperti sholat tarawih. Nah, kalau di beberapa umumnya di Indonesia itu tidak ada sholat tarawih itu azannya ya. Azannya itu di sholat ini aja, di waktu sholat isya-nya aja, untuk sholat isya-nya. Habis itu berdiri itu. Wal janazati, dan sholat janazah. Wal asahu, dan yang paling sahih di sini, akan tetapi yang paling sahih di sini annahu ya'ti fi tarawih dunal janaizati. Akan tetapi di sini bahwasanya disunahkan membaca membaca bacaan tersebut as-sholatul jamaah dunal janazah, bukan untuk sholat janazah. Jadi as-sholatul jami'ah, as-sholatu sunnatu tarawih rahimakumullah. Nah, itu biasa. Itu kalau sudah sholat tarawih pasti dilakukan seperti itu. Tapi tidak azan dan iqomah, karena larangan memang tidak ada salahnya memang kita mau melakukan hal tersebut, tapi Rasulullah tidak melakukan. Nah, itu nanti pembahasannya ada di babul bid'ah di situ. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang melakukan hal seperti itu, ya itu masuk dalam kategori bid'ah di situ. Nah, adapun bid'ah itu sendiri juga teman-teman nggak bisa menghantam bahwa ini sesat apa tidak kayak gitu, apakah ini nanti dosa besar apa tidak, dilihat juga dari dari unsur-unsur seseorang tersebut melakukan. Biasanya ada yang karena tidak tahu, biasa itu yang umum tidak tahu. Kemudian di situ siapa yang melakukan, biasanya yang berijtihad di situ. Nah, berijtihad ini maksudnya ada guru yang misalkan ada ustadz atau guru yang berupaya mereka suatu syariat yang menyerupai syariat tapi tidak ada landasannya di situ. Nah, kemudian dia yang pertama kali memulai yang mengajak kepada orang-orang, nah itu beda lagi hukumnya di situ. Itu lebih besar lagi ketimbang seorang mukallid. Ini ada dibahas di dalam kitab Al-I'tisam. Itu. Beda lagi kalau misalkan bid'ah yang berkaitan dengan bab akidah. Itu kayak misal contoh kita mau berobat tapi berobatnya misal dengan mendatangkan jin, setan dan lain sebagainya berupa syirik. Nah, itu akidah, itu maksudnya. Itu dosanya lebih besar lagi gitu. Jadi sudah masuk kepada bab syirik gitu. Nah, itu beda lagi kalau ininya. Kemudian ada juga bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah itu penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya sudah dia usulnya di sini yang dirubahnya. Contoh misalkan sholat 5 waktu dirubah menjadi 6 kayak gitu, 7 kayak gitu, entah apa lagi waktunya di situ. Nah, kemudian sholat zuhur 4 rakaat ditambah menjadi 5, mungkin biar lebih bersemangat kayak gitu, atau semua sholat dikumpul jadi satu di waktu pagi. Nah, itu bid'ah hakikiyah. Nah, itu lebih
besar juga dosanya seperti itu, karena itu penyimpangan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda hal kalau misalkan dengan dia bid'ah idofiyah. Kalau bid'ah idofiyah ini dia ber apa dia ada payung hukum hadis atau Al-Qur'an umum yang di situ dipakai, cuman tidak masuk kepada aturan khususnya di situ, dalil khususnya. Contoh misalkan membaca doa setiap kali membasuh anggota wudhu. Nah itu kan ada kemarin kita bahas, itu kan kalau kita membasuh wajah itu apa, kalau kita membasuh tangan apa doanya, kemudian kita membasuh berkumur-kumur itu apa doanya, kemudian beristinsya itu apa doanya, segala macam. Nah itu dalilnya tidak kokoh. Nah, maka kalau misalkan ada ulama yang mengatakan itu bid'ah, ya memang seperti itulah adanya. Karena kita berdoa di situ kan, berdoa kepada Allah itu dalil umumnya di situ. Nah, tapi khususnya yang ke setiap kali membaca doa untuk tangan, berkumur-kumur dan lain sebagainya, itu tidak ada aturannya di situ. Maka di situ masuk dari bid'ah idofiyah itu kok yang selama yang saya pahami mudah-mudahan mungkin nggak salah lah seperti itu. Sama halnya dengan tahlilan. Nah tahlilan itu yang sunnahnya itu kalau misalkan teman-teman mau lakukan itu bukan di rumah ahli maitnya, tapi di rumah tetangganya. Nah itu yang sunnahnya. Jadi tetangga mengadakan acara tahlilan kayak gitu, mau 7 hari atau berapa hari terserah. Nanti memberi makan orang-orang yang tadi misalkan ada yang gali kuburan atau apa, ada yang mau baca yasin dan lain sebagainya, itu di tetangga, itu nggak ada masalah. Nah jangan sampai di rumah ahli mayit. Nah rumah ahli mayit itu beda lagi hukumnya. Nah itu masuk daripada nihayah di situ. Wala tasihul iqamatu, dan kemudian kita masuk lagi kepada faslun fi bayani, fasal yang menjelaskan tentang ma yashtaratu fil adzani wal iqamati, hal-hal yang mensyaratkan pada azan dan iqamah. Apa saja syarat-syarat azan dan iqamah itu? Wala tasihul iqamatu illa fi waqti fil waqti wa inda iradati dukhuli fi sholati. Jadi tidak sah iqamah kecuali masuk waktunya. Jadi sudah masuk waktu misalkan waktu zuhur, nah itu baru sah iqamah seperti itu. Wa inda iradati dukhul fi sholat, dan juga ketika berkeinginan melakukan sholat seperti itu. Jadi kita sudah posisi mau berdiri untuk sholat, maka di situ kita melakukan iqamah. Jadi tidak sah di situ kalau misalkan di luar dari waktu itu kita iqamah waktu sholat belum masuk atau belum mau melakukan sholat, itu tidak sah. Wala yasihul adzan, dan tidak sah adzan illa ba'da dukhulil waqti sholat. Nah tidak sah adzan kecuali sesudah masuknya waktu sholat. Jadi waktu sholat misalkan 5 menit sudah masuk waktu sholat, maka kita adzan di situ. Illa subhi, kecuali sholat subuh. Nah kalau sholat subuh itu tidak ada masalah di luar waktu sholat. Nah misalkan
seperempat, sepertiga malam atau tengah malam kayak gitu. Itu tidak ada masalah. Nah, ini nanti kita akan bahas. Fa innahu yajuzul azan, karena sesungguhnya boleh mengumandangkan azan laha untuk sholat tersebut qabla dukhulil waktu, sebelum masuknya waktu tersebut, waktu sholat tersebut. Waktu lifa fil waqtil ladzi yajuzu fihil azan laha, dan ulama di sini berbeda pandangan tentang waktu yang dibolehkan untuk mengumandangkan azan subuh di sini. Wal asohu, akan tetapi di sini menurut Imam Nawawi di sini dalam kitabnya, pandangan yang paling sahih menurut beliau adalah annahu yajuzu ba'dan nisful lail. Jadi boleh mengumandangkan azan setelah tengah malam. Setelah tengah malam itu boleh mengumandangkan azan. Jadi misalkan tengah malam jam 12, itu anggap jam 1, jam 2 itu boleh mengumandangkan azan. Wakila di sini, dan juga ada yang mengatakan indas sahori, ketika waktu sahur. Nah, waktu sahur ini sebenarnya kalau teman-teman mau lakukan itu azan. Sebenarnya itu yang sunnahnya itu. Jadi misalkan jam 3 itu azan. Jadi sudah diberitahukan nanti azan ini masuk waktu sahur seperti itu. Itu tidak ada masalah. Nah, sebenarnya di zaman dulu itu sudah budaya sahur itu bukan kelenteng-kelenteng bunyi-bunyian seperti sekarang, enggak. Tapi cukup dengan azan itu. Wakila, dan ada pula yang mengatakan fi jami'il lail. Jadi setiap semalaman full itu boleh kita mengumandangkan azan. Misalkan jam 12 itu kita mengumandangkan azan, itu boleh. Walaisa bisai, dan tidak ada waktu yang membatasi lah seperti itu. Ketentuan waktunya tidak ada. Jadi mau itu jam 9 enggak, mungkin jam 12, jam 11 ya, kita mau azan di situ ya enggak ada masalah. Cuman kita lihat juga istilahnya kondisi di lapangan seperti apa juga kayak gitu kan. Jangan karena misal semangat menunaikan sunnah ini kayak gitu kan, terus tahu-tahu jam 3 azan kayak gitu kan, orang jadi bingung. Nah, kecuali memang sudah ada himbauan atau apa gitu yang masyarakat sudah tahu, nah itu bisa. Atau biasanya untuk sholat tahajud biasanya kan di suatu komunitas kayak gitu kan, Pak, kita mau sholat tahajud itu kalau bisa nanti azan. Nah, nggak ada masalah itu azan. Waqila ba'da sulusail lail, dan juga di sini ada yang mengatakan setelah sepertiga malam. Jadi setelah sepertiga malam, katakanlah itu jam 3, itu pas waktu kita sholat tahajud. Wal mukhtar awah. Jadi pendapat yang paling terpilih adalah pendapat yang nomor pertama itu ya. Jadi yang pertama itu adalah boleh dikumandangkan azan setelah setengah malam. Jadi setelah tengah malam itu antara jam 1 itu jam 12 lewat lah, itu boleh mengumandangkan azan. Nah, itu bab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan azan. Jadi kita sudah bahas itu apa-apa saja yang kemarin ya, yang tadi untuk sholat apa aja azan itu dikumandangkan. Jadi untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu sudah umum, sudah teman-teman tahu. Nah, kalau di luar dari itu jangan coba-coba mengumandangkan azan dan iqomah kayak gitu. Jadi nggak perlu ada syariat azan dan iqomah. Nah, jangan sampai budaya-budaya pemikiran apa salahnya, tidak ada dosanya ini dilakukan, dan toh ini pun baik, itu ditancapkan ke teman-teman,
ke pikiran teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah syariat mengatur seperti ini, ketentuan sudah mengatur, maka jangan coba-coba di tambah-tambah, dikurang-kurang atau dimasukkan ke hal-hal yang lain. Itu tidak boleh. Itu masuk dalam babul bid'ah nanti. Nah, itu. Jadi bab bid'ah itu juga nanti teman-teman bisa tanya ke ustadz-ustadz yang lebih profesional di situ di dalam membahas masalah bab bid'ah di situ. Nah, nanti tolak ukurnya biasanya kalau yang saya baca itu, yang coba saya pahami itu kitab Al-I'tisam. Itu rekomendasi banget untuk teman-teman pelajari di situ apa saja hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah itu. Jadi ada yang menyerupai syariat, suatu perbuatan, tradisi atau apa yang menyerupai syariat, yang itu nanti masuk kepada bab agama di situ. Nah, kayak contoh misalkan tahlilan. Nah, tahlilan itu ada perbedaan-perbedaan ulama di situ yang membahasnya. Cuman kalau tahlilan ini sendiri, kalau ulama-ulama ustadz yang mengatakan bid'ah secara keseluruhannya itu tidak ada dalilnya. Jadi secara keseluruhannya tidak ada dalil khusus yang mengatur runtutan acara tersebut. Jadi mulai dari pembacaan yasinnya, kemudian makan-makannya dan lain sebagainya, di situ tidak ada dalilnya di situ yang dilakukan pada saat setelah seseorang meninggal. Nah, karena itu memang bukan dari tradisinya Rasulullah SAW. Kalau hukum mengatur di situ kita memandikan, mensolati, kemudian menguburkan, mengkafani dan menguburkan, cukup di situ. Nah, lebihnya itu beda lagi. Nah, kalau misalkan itu dilakukan di luar dari itu, misalkan di rumah tetangga atau segala macam tetangga yang ngasih makan itu tidak ada masalah, dan ulama tidak berselisih pandang di situ. Berbeda pendapat di situ. Tapi kalau misalkan yang memberi makan, yang mengaturkan jamuan di situ ahli mayit, maka di situ hukumnya adalah makruh. Nah, kalau misalkan yang masalah makanan itu ijma ulama, empat mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali itu mengatakan makruh di situ. Seseorang memberikan makanan, seseorang ahli mayit tadi, keluarga ahli mayit tadi memberikan makanan untuk orang yang hadir di situ. Tapi kalau misalkan dia bersedekah makanan untuk yang orang miskin segala macam di luar dari itu tidak ada masalah di situ. Ulama sepakat, dan ini sebenarnya kalau yang saya lihat, yang saya coba lihat di sini ada sisi perbedaan yang memang rumit sih kalau menurut aku sendiri, karena jujur aja pada saat itu ya memang niat mereka adalah memberi makan orang yang susah di situ kan, misalkan mau ngundang orang yatim dan lain sebagainya di acara tersebut, ya itu bagi mereka ya sudah seperti itulah landasan dalilnya. Makanya kalau saya melihat itu masuk kepada masuk kepada hukumnya bid'ah yang idhofiyah, karena dia orang itu melakukan bid'ah tersebut karena ada takwilan atau ada dalil umum yang memayungi perbuatan tersebut, dan itu sih butuh kajian-kajian yang mendalam masalah hal tersebut.
Nah, itu yang perbedaan-perbedaan umum yang terjadi di masyarakat, ya kan. Contoh kalau yang ikhtilaf mutabar itu bid'ah yang berkaitan dengan kunut. Nah, memang ada hadisnya di situ. Kalau kunut itu masuk dalam bab bid'ah. Tetapi kalau misalkan nanti di dalam kitab Al-Azkar, di situ disebutkan menurut pandangan mazhab kami, di situ kunut termasuk uh, yang disunahkan. Apabila ditinggalkan maka wajib sujud sahwi di sini. Dan itu juga banyak-banyak perbedaan juga di situ. Kalau misalkan Imam Malik seperti apa kunutnya itu sebelum ruku. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dia tidak kunut, tidak melakukan kunut hanya di waktu-waktu tertentu, kayak misalkan terjadi bencana dan lain sebagainya. Dia melakukan ulama tersebut atau orang mazhab Hambali itu berkunut. Kalau Imam Abu Hanifah dia tidak kunut sama sekali. Itu perbedaan-perbedaan pandangan daripada para alim ulama. Nah, seperti itu juga masalah musik dan lain sebagainya. Nah, itu uh, sisi perbedaan masalah bab hukum, ya. Ada yang membid'ahkan, ada yang tidak. Nah, itu kita tinggal bagaimana kita memilih dalil-dalilnya, dasar-dasarnya dan lain sebagainya. Itu. Dan saya pun kalau misalkan mengatakan oh ini bid'ah dan lain sebagainya, ya hanya sebatas sepengetahuan saya berdasarkan pandangan para ulama yang saya kuasai, kan seperti itu. Tidak berarti mungkin itu bid'ah kayak gitu. Mungkin ada yang tidak tahu atau mungkin ada takwilan yang lain. Itu wallahu a'lam. Cuman kalau saya pribadi yang saya pakai itu mana-mana hukum yang itu kuat dasar hukumnya, itu saya akan pakai. Yang mana itu sudah tidak ada lagi bantahannya, itu saya akan pakai kayak gitu. Kalau misalkan dia sama-sama kuat, nah maka ya untuk ini seperti ini dalilnya, untuk yang ini seperti ini. Tapi kalau misal kayak bab beduk itu, ya beduk itu sudah saya nggak bisa ngebantah itu sudah nggak boleh sebenarnya. Itu ada di pembahasannya di Babul Itisom. Nah, di situ dijelaskan runtut itu oleh Al-Imam Syatibi kenapa beduk itu tidak boleh, yang tabuhan sebelum sholat. Bahkan yang membantah itu sendiri pun juga tidak mengeluarkan dalil-dalil apapun, hanya sebatas ini tradisi yang tradisi syiar dakwah yang mereka lakukan. Padahal di zaman dulu Rasulullah kalau mau menggunakan itu sangat mungkin sekali itu. Contoh misalkan Rasulullah mau menggunakan api seperti itu kan untuk orang Majusi kayak gitu, nggak ada masalah, itu Rasulullah bisa melakukan hal itu. Kemudian pakai lonceng, Rasulullah bisa itu karena dia berhadapan sama suku kerajaan Romawi, berhadapan juga dengan Persia. Kenapa Rasulullah tidak melakukan itu? Karena adat istiadat dan tradisi agama lain itu tidak boleh masuk. Nah, kemudian di situ dirinci oleh Al-Imam Syatibi. Masuk juga di situ bukan masalah agama Samawi, seperti halnya Yahudi dan Nasrani di situ. Kalau Yahudi dan Nasrani otomatis sudah tertolak, sudah nggak boleh masuk di situ. Kayak misal lonceng, trompet itu nggak boleh karena itu Majusi, Yahudi dan Nasrani itu agama Samawi. Nah, sedangkan Majusi yang tadi ada apinya kayak gitu kan.
Nah itu agama ardi. Nah kalau agama ardi itu ya misalkan kayak Majusi, Konghucu, apa segala macam itu nggak boleh masuk ke bab ibadahnya orang Islam. Kemudian yang mubah itu di dalam Sunan Abu Dawud, di situ di dalam Sunan Abu Dawud kan ada tuh bab azan gitu kan. Nah, sejarah azan itu di apa tandanya itu pakai bendera. Itu kan semua agama, negara apa segala macam kan itu mubah itu hukumnya menganukan bendera kayak gitu. Itu pun Rasulullah tidak mau. Itu nggak ada urusan masalah agama manapun, baik itu agama ardi, samawi dan ardi, itu ya semua orang pakai, dan itu nggak ada hubungannya masalah agama. Itu pun juga tidak boleh. Itu Rasulullah tidak mau. Yang Rasulullah mau hanya azan dan iqomah. Yang disetujui oleh Rasulullah hanya azan dan iqomah untuk menentukan waktu sholat. Jadi kalau kesimpulan dari Imam Syatibi itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah itu tidak boleh masuk kepada hal-hal tertentu yang hal-hal yang berbau dengan yang mubah tadi. Misalkan ada trompet kah, atau ada bendera kah, beduk dan lain sebagainya sebelum untuk menandakan waktu sholat, itu tidak boleh seperti itu. Beda hal kalau misalkan dia menggunakan toa kayak gitu kan, itu tidak ada masalah. Itu pandangan Al-Imam Syatibi. Nah tentang beduk itu jadi penanda waktu sholat. Jadi penanda waktu sholat kayak beduk. Kemudian apa yang lagi sahur itu kan, set kayak gitu, waktu buka puasa trompet gitu, tet kayak gitu. Nah itu ada pembahasannya di bab Al-Itisam Al-Imam Syatibi, dan saya menghormati pandangan beliau itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah, kemudian ada beberapa pandangan saya yang mungkin bertentangan dengan uh, kondisi teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana semua hal-hal yang saya utarakan, yang saya sampaikan di sini hanya berdasarkan dari pandangan-pandangan ulama-ulama tersebut, ya kan, yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus membuli dan lain sebagainya. Dan saya pun juga tidak ada niatan untuk menggerus budaya-budaya adat istiadat teman-teman semua yang sudah berlaku. Kalau misalkan itu memang perlu dikaji, adat istiadat itu perlu dikaji, ya silakan dikaji secara ilmiah kayak gitu. Mungkin bisa dihilangkan, direvisi dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan itu punya dalil-dalil yang kuat lagi di luar dari pemahaman saya, nah bisa diaturkan kayak gitu, bisa disampaikan ke saya kayak gitu. Karena jujur aja apa yang saya tahu itu jujur masih masih sangat minim sekali. Dan saya pun juga biasanya mengambil hukum pun berdasarkan daripada apa yang saya baca, seperti itu. Kemudian juga saya memohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman kayak gitu, melecehkan atau apa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini ya sekali terus-terus saya ulang setiap selesai saya membuat konten video itu. Ya mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang saya lecehkan kayak gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada penyebutan nama di sini pun juga bukan untuk melecehkan, tapi sebatas untuk
ya sesuatu yang perlu dibahas, baik itu saya ngambil dari sisi positifnya ataupun negatifnya. Itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.